Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 UAS Strategi Penerapan. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek yang sudah kami buat selama 1 semester ini. Yang pertama itu crawling data Twitter. Atribut yang kami gunakan yaitu pertama ada koneksi Twitter, yang kedua ada search Twitter, yang ketiga select atribut, dan yang keempat thread CSV. Yang pertama itu search Twitter. Search Twitter itu kami mengambil Twitter dari akun TMC Polda Metro, ya, yang tipenya itu recent or popular, dengan limit 3000 bahasa Indonesia, dan waktu yang digunakan telah menjadi GMT plus 7. Selanjutnya select atribut. Kelompok kami menggunakan operator select atribut digunakan untuk mengambil 3 atribut saja, yaitu create, add, from user ID, dan text. Selanjutnya thread CSV. Setelah melakukan ini, kita akan menyimpan proses crawling ke dalam CSV. Hasil proses crawling bisa dilihat di sini. Ini ada. Selanjutnya thread CSV. Setelah melakukan ini, kita akan menyimpan proses crawling ke dalam CSV. Hasil proses crawling bisa dilihat di sini. Ini adalah hasilnya. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan crawling adalah membersihkan data. Di sini kelompok kami menggunakan Python untuk membersihkan kata-kata yang tidak digunakan seperti retweet, URL, dan lain-lainnya. Langkah pertama, kita menuju files, lalu kita masukkan data yang ingin kita bersihkan. Ini data yang telah kami crawling tadi. Kita klik aja, lalu open. Karena di sini saya sudah ada, maka kita lanjut. Di sini saya menggunakan library dari Pandas. Selanjutnya, di sini saya memasukkan df, pdr csv, lalu masukkan di sini data yang ingin kita bersihkan. Lalu di sini saya memanggil df text. Di sini saya mengambil teksnya saja dengan df text, lalu saya simpan ke df baru. Lalu kita ingin menampilkan datanya dengan cara df baru .head. Maka ketika kita running, dia akan menunjukkan 5 data teratas yang ada di dalam dataset. Selanjutnya, saya menggunakan dfcount, yang dimana dfcount ini berfungsi untuk menghitung jumlah record untuk setiap kolom. Di sini setiap kolom rata. Di sini hasil yang crawling tadi itu kita crawling 3000 data, tetapi hanya dapat 1000. Nah, di sini dibaca dari create ads, from user ID, dan text itu 1000. Lalu selanjutnya di sini kami juga menggunakan df isna. Lalu setelah kita hitung jumlah record dan isna ininya, kita mencari data yang duplikat, yaitu dengan kita panggil df text tadi, lalu kita masukkan duplikat dan sub. Lalu di sini df2 sama dengan df drop duplikat subset text. Jadi di sini memanggil seandainya ada data yang duplikat, maka dari teks maka dihapus. Oke, ini data yang ditampilkan setelah kita melakukan drop duplikat. Selanjutnya kita menghitung lagi di dfcount. Setelah diduplikat, data yang diduplikat kita hapus. Jadi berapa data yang ada dalam data. Oke, di sini data menjadi 694 yang tadinya dari 1000. Ya, selanjutnya kita cari lagi apakah masih ada yang data duplikat dengan df2 duplicate. Dan di sini sudah tidak ada data yang duplikat. Selanjutnya di sini kami memasukkan pencarian, yaitu dari 5 data teratas dan 5 data terbawah. Lalu selanjutnya di sini disimpan dengan df3 scaffolding sama dengan df3 text lower, yang fungsinya adalah merubah yang kata-kata besar ataupun caps lock menjadi kata yang kecil. Maka ini hasilnya. Di sini TMC Poldanya besar,
sebuah kendaraannya S-nya besar dan K-nya besar, setelah di STR lower kita simpan ke dalam case folding, maka dia akan menjadi kecil. Oke, selanjutnya di sini tahap pembersihannya yaitu cleaning text. Ini saya menggunakannya adalah untuk menghilangkan URL, menghilangkan ads seperti alamat email, menghilangkan tanda baca, lalu menghilangkan karakter pindah baris dan lain-lainnya. Kita jalankan saja. Maka hasilnya seperti ini. TMC 0825 pukul 0825 itu dari TMC Polda. Ini data yang telah kita bersihkan. Lalu di sini kan masih ada retweet. Saya menggunakan memanggil df3 tadi dengan cleaning text. Saya bersihkan untuk retweetnya. Kita jalankan. Maka setelah kita jalankan, saya ingin menampilkan cleaning text yang tadi. Tapi saya ingin menampilkan di sini ada beberapa. Saya ingin menampilkan cleaning text saja. Kita menyimpannya dengan data 1. Lalu kita panggil df3 cleaning text, lalu kita print data 1. Maka setelah kita lakukan tadi pembersihan, di sini datanya sudah bersih, sudah tidak ada retweet, sudah tidak ada ads, lalu URL dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan pembersihan, data tersebut kita download dengan nama data lalin. Fungsinya adalah setelah ini semua kita akan mengambil nama jalan sesuai yang kita inginkan. Di sini saya telah mempunyai tabel bantu yang dimana data yang saya ingin tampilkan atau data yang saya inginkan. Oke, selanjutnya kita panggil saja dengan df clean baru, lalu kita membaca hasil data tweet yang telah kita bersihkan dengan pd-read csv data lalin csv. Lalu kita jalankan. Oke, kita jalankan. Kita sudah terbaca datanya. Lalu di sini kita mengambil data yang ingin kita ambil aja, ada Sudirman, Tamrin dan lain. Menggunakan di sini kita simpan lagi ke dalam df. Kita panggil df clean dari cleaning text-nya, share contents, dan kita gabungkan dengan nama kotanya. Lalu kita print. Maka datanya akan tampil sesuai dengan yang kita inginkan. Sini ada TMC Polda dan lain-lain. Lalu setelah ini kita split, lalu kita simpan lagi ke dalam data lalin bersih.csv. Yang nantinya data ini akan kita simpan ke dalam database. Lalu maka nanti kita akan membuat prompt untuk mencari data yang kita ingin tampilkan. Maka selanjutnya setelah kita membersihkan datanya, lalu kita masukkan ke dalam database. Di sini saya telah membuat database dengan nama lalu lintas dengan tabelnya lalin. Dan di sini saya sudah rapikan juga. Ini temanya kita pisahkan dengan secara manual, teksnya dan kondisi. Lalu ini bahasa alami yang kita gunakan nantinya untuk melakukan pencarian dengan prompt, pencarian data lalu lintas. Ini kita masukkan kata pencariannya misalnya. Coba tampilkan saya situasi jalan menuju Salemba. Ketika kita klik, maka dia akan memunculkan pukul 19 lewat 48 menit. Situasi arus lalu lintas di traffic light Salemba Jakpus menuju arah Matraman terpantau padat. Lalu di pukul 7 pagi, situasi arus lalu lintas Jalan Tol Jalan Salemba Raya menuju Senen terpantau ramai. Misalnya di sini saya ingin memasukkan dengan Sudirman. Jika kita cari, dia akan menunjukkan jalan Sudirman. Hasil pencariannya, coba tampilkan saya jalan situasi jalan Sudirman. Di sini ada dua data, di mana pukul 6 situasi arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman menuju Jakpus menuju arah Bundaran HI terpantau ramai lancar. Lalu pukul 18.14 itu terpantau padat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.